Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Cukup lama saya tidak melakukan pembuatan YouTube atau menganalisa lewat YouTube. Walaupun sebenarnya saya tetap aktif melakukan trading saham gitu ya dan melakukan investasi karena emang ya untuk mempertajam ilmu kita memang harus selalu praktek dalam segala kondisi gitu. Kita tahu hari ini kita akan menganalisa saham TPMA, Transpower Marine. Ya, Transpower Marine, TPMA kodenya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini, khususnya seminggu ini ya, terjadi eh, tekanan ekonomi global yang sangat kuat. Kita tahu bahwa Rabu minggu kemarin tuh The Fed menaikkan suku bunganya menjadi 3,25 dari sebelumnya 2,5%. Jadi naik cukup tajam sekitar 0,75 basis point. Kemudian diikuti juga Bank of England juga menaikkan suku bunga dan juga bahkan Bank Indonesia yang lama menahan suku bunganya akhirnya nggak tahan juga dan harus menaikkan, kalau enggak rupiahnya akan sangat tertekan sekali karena suku bunga di Amerika sana relatif sangat tinggi sekali. Saat ini adalah kondisi di mana ekonomi dunia ke depan itu memang diambang cash is the king. Ya, karena suku bunga sangat tinggi sekali, maka cash akan sangat langka, bahkan terjadi di Amerika. Mungkin kita yang awam bertanya, tapi dolar Amerika begitu menguat terhadap pound sterling, terhadap yuan, terhadap rupiah, terhadap euro, dan hampir semuanya. Bagaimana mungkin masalah ada di Amerika? Perlu kita ketahui bahwa karakteristik inflasi di Amerika itu berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalaupun dolarnya menguat, tapi daya belinya menurun karena inflasinya tinggi. Jadi itu tidak selalu linier bahwa dolarnya menguat, orang Amerika akan memiliki daya beli yang tinggi. Karena emang barang konsumsinya itu berkurang gitu. Ini adalah sebenarnya imbas dari perang dagang dengan Cina gitu. Jadi kalau dibilang bahwa eh, karena efek harga minyak sekarang sudah 77 US dollar per barel per hari ini. Itu artinya bahwa harga minyak sebetulnya turun. Tapi kenapa inflasinya masih tinggi sekali gitu. Nah, ini terjadi karena memang barang-barang Cina yang dikenakan tarif 25% itu akhirnya sulit untuk masuk ke pasar Amerika. Di sisi lain, industri Amerika sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan harga yang sama dengan barang Cina. Dan di Cina sendiri juga terjadi penurunan sisi ekonomi karena ekspornya ke Amerika terganggu. Jadi ini memang kalau dibilang perang Rusia Ukraina itu parah, sebenarnya perang ekonomi antara Amerika dan Cina itu dampaknya lebih parah. Cuman nggak banyak media yang mempublikasikannya karena emang perlu analisa. Kalau perang di Ukraina itu jelas kelihatan bomnya. Gitu. Kalau di Amerika dan Cina ini terlihat dari angka-angkanya. Ekonomi kedua negara ini sedang turun di titik terendah dalam belasan tahun terakhir. Gitu. Jadi itu sebabnya Pak Jokowi pun bilang bahwa 2023 akan suram. Ya mungkin suram, mungkin juga enggak juga. Tergantung seberapa lama perang dagang ini akan terus-terusan dilakukan. Kalau sistem tarif dan embargo masih dilakukan ya makin parah. Tapi saya pikir itu tidak akan lama karena tidak akan ada negara yang tahan untuk seperti itu. Bisa-bisa nanti terjadi kerusuhan di
negara-negara Amerika dan China. Karena memang ekonominya sudah sangat tertekan sekali. Jadi kerusuhan itu sebenarnya tidak mutlak di Indonesia, dimanapun juga. Kalau ekonominya menurun, potensi itu pasti ada. Kembali ke TPMA ya. TPMA ini hari ini tadi terjadi fast signal yang sangat kuat sekali, early signal yang sangat kuat sekali. Dia sempat menyentuh di angka hampir 400 lebih ya pokoknya. Kemudian turun lagi sehingga kenaikannya yang 7%. Kenapa itu terjadi? Kita sekarang lihat dulu di total revenue-nya. Kalau kita lihat revenue-nya, saham ini cukup bagus, selalu naik. Dan net income-nya juga bagus. Dilihat dari ekuitasnya juga naik ya, dari 75 sampai ke 79 untuk 4 kuartal ini sangat bagus sekali. Kemudian kita lihat price book value-nya, dia ada di angka 0,8, artinya masih ada space yang kuat, setidaknya 20% ya. Dan saya pikir itu akan lebih, karena bisnis ini cukup menjanjikan juga. Sekitar 1,2, artinya potensi kenaikannya itu sekitar 40%. Kenaikan sahamnya masih cukup moderat. Kalau kita lihat ultimate-nya, bisnisnya lebih dari itu. Tapi itu perlu kecepatan untuk mengambilnya. Seperti bisnisnya cuma sesaat aja udah itu turun lagi. Kemudian kita lihat market kapitalisasinya di 1,037 triliun rupiah. Ekuitasnya lebih tinggi 1,2 triliun rupiah. Sedangkan revenue-nya hanya 187 miliar. Ini biasa ya, karena bisnis ini emang tidak seperti consumer good. Dia agak asset turnover-nya agak rendah, hanya di sekitar 9% sampai 12% saja. Jadi itu sebabnya mengapa kalau kita lihat sahamnya itu relatif datar sekali gitu. Tapi sekarang ini seperti kelihatan dapat momentumnya dan kita bisa menunggu momentumnya sepertinya. Pertanyaannya sampai kapan kita akan menunggunya? Nanti kita di akhir video ini saya akan bahas lebih jelas. Sekarang kita lihat timeline-nya ya. Timeline-nya. Timeline-nya itu dimulai dari Februari 20. Kinerjanya bagus di September 23 2021 ya. Kinerjanya bagus tapi sahamnya turun 60%. Itu di harganya 540. Kemudian di Desember 21 TPMA akan beli armada senilai 250 juta. Itu 360 harganya. Kemudian karena berita itu mulai naik, dia di saat pembagian dividen di harga di 438, kemudian turun sampai yang terpenting adalah di Juli 28 Juli 2022, di mana laporan keuangan Q2 2022 diterbitkan dengan kinerja yang sangat bagus ya. Asetnya memang cuma naik 6,05%, tapi revenue-nya naik 46%. Arus kas-nya naik 25%. Net income-nya naik 170%. Jadi ini dibanding Q2 2021 ya. Jadi menurut saya kinerjanya cukup bagus dan ini potensi. Tinggal menunggu jeplaknya saja gitu, triggernya. Dan triggernya terjadi hari ini tadi, walaupun itu hanya early signal. Itu sebabnya saya rekomendasikan untuk masuk ke saham ini. Kemudian di angka berapa hari kita harus masuk? Menurut saya di angka sekarang di 394 ini
layak masuk dengan kekuatan setengah saja. Jika kemudian 2-3 hari turun sampai di 350 atau 360, kita bisa masuk lagi setengahnya. Setelah itu ya ditunggu 2-3 bulan. Menurut saya nggak sampai 2-3 bulan, ya sekitar 2 bulan sudah ada kelihatan trennya. Tren itu terjadi sekitar seminggu sampai 3 minggu. Setelah itu ya antara seminggu sampai 3 minggu kita bisa lihat karakteristiknya nanti untuk menentukan apakah ini masih kuat atau enggak. Jadi bisa dilihat dari grafik saya ini nantinya magnitude-nya itu kuat atau enggak. Kalau magnitude-nya kuat biasanya akan berlanjut cukup lama. Walaupun dia tetap nggak ada harga saham yang naiknya lurus saja tanpa turun. Tapi secara kumulatif dia akan naik seperti jadi targetnya di harga 500 sampai 540. Itu juga tergantung masih nanti waktu naiknya gitu. Saya usahakan nanti waktu dia mulai naik, saya masuk bikin video lagi supaya kita tahu kurang lebih seperti apa. Jadi jangan lupa subscribe video ini supaya Anda tahu kapan saya bikin video lagi. Oke, see you next time. Thank you telah melihat video ini. Semoga video ini berguna dan tetap berinvestasi. Jadi jangan kemakan isu juga, seolah-olah kalau IHSG turun itu semua saham turun, nggak mesti juga. Karena semua saham memiliki karakteristik masing-masing. Bahkan ketika turun terdalam pun ada beberapa saham yang naik, tapi memang tidak banyak. Dan kita juga dari 40 saham di dashboard saya yang naik secara signifikan gitu ya. 40 besar kenaikan saham-saham tersebut, saya hanya pilih beberapa saja yang sesuai dengan karakteristik. Kalau kalian ingin tahu 13 saham yang sudah saya posting hari ini, dia di Instagram saya Gunawan WST di situ. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe.